Ada yang bilang kalau sel ultra yang asli itu buatan Thailand kayak yang ini. Masa sih? Halo John, bareng Andre di sini. Dan kali ini gue mau ngebahas lagi salah satu produk dari Shell. Dan varian yang mau gue ulas kali ini yaitu Shell Advance Ultra. Nah, di sini gue bakal ulas beberapa poin. Di antaranya soal Shell Ultra yang made in Thailand serta made in Indonesia. Dan juga gue bakal ngebahas tentang cara membedakan oli Shell Ultra yang asli dan yang palsu. Plus bakal gue jabarin juga salah satu dampak negatif dari pemakaian oli palsu. Oke, jadi udah bukan rahasia umum lagi lah kalau oli palsu itu udah beredar luas pasaran. Karena mau sebesar apapun brandnya, bukanlah suatu jaminan kalau produknya sama sekali nggak bisa dipalsuin. Bahkan sekarang nggak cuma oli mineral aja loh. Oli premium sekelas Shell Ultra pun bisa aja mereka palsuin. Loh, emangnya apa sih dampak dari penggunaan oli palsu? Kan masih sama-sama oli. Lagian juga tugas oli kan cuma buat mesin-mesin. Masa iya oli palsu sebahaya itu? Jadi gini John, yang namanya oli palsu itu udah pasti kualitasnya entah kayak gimana. Karena mereka memproduksi oli nggak serta-merta dapat sertifikasi dari API maupun JASO. Makanya rata-rata usia pakai oli palsu itu nggak selama ataupun seawet kayak yang aslinya. Setahu gue sih dampaknya itu nggak bakal terasa dalam jangka pendek. Tapi kalau misal dipakai secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, bukan nggak mungkin. Beberapa komponen mesin bakal mengalami kehausan. Karena kinerja dari oli palsu itu nggak bisa seoptimal kayak yang aslinya. Makanya, kita sebagai konsumen harus benar-benar teliti dan juga lebih selektif dalam memilih oli. Karena pastinya kalian nggak mau kan kalau mesin motor kalian sampai rusak cuma gara-gara oli palsu. Terus gimana sih cara bedain antara oli Shell Ultra yang asli dan yang palsu? Serta apa aja parameter ataupun ciri-ciri keaslian dari produk Shell Ultra Series? Pada yang penasaran ciri-cirinya apa aja? Simak sampai akhir ya. So, di sini gue ada dua varian produk Shell, yaitu seri skuter dan manual. Yang ini gue beli secara offline di SPBU Shell Cileunyi. Dan yang ini gue beli secara online di toko resmi mereka. Jadi gue rasa sih kedua oli ini benar-benar asli produk Shell. Oh iya, saat gue beli oli ini di SPBU Shell Cileunyi, varian yang ini juga gue bawa buat mastiin kalau oli yang gue beli secara online di toko resmi mereka itu benar-benar asli. Karena jujur aja, gue sedikit agak bingung buat nentuin parameter keaslian produknya. Beda banget lah sama varian NX Series. Karena kalau buat nentuin ciri-ciri keaslian NX Series, itu bagi gue sih gampang banget. Tapi, kalau varian Ultra, itu beda lagi ciri-cirinya. Di sini nggak ada segel kertas, hologram, ataupun kode angka kayak di AX Series. Yang dicantumin di varian Ultra cuma sebatas QR code. Dan itu pun saat di scanning, gue cuma diarahin ke website resminya Shell, bukan ke bagian page buat checking kode kayak di AX Series. Nah, kebetulan saat di SPBU, gue sempat ngobrol juga sama salah satu petugas di bengkel SPBU Shell tentang si Ultra ini. Dan menurut beliau, QR ini emang bukan kode checking, melainkan QR code buat pembeda antara varian Advance dan juga Helix. Makanya begitu di scan, gue langsung diarahin ke halaman Advance.
Kok bisa ya? Padahal kan kalau cuma buat bedain, nggak usah repot-repot pakai QR. Dari botol kemasannya pun jelas banget. Kalau tulisannya ya beda. Yang satu tertulis Advance dan satunya lagi tertulis Helix. Cuman ya apapun alasannya cuma pihak sel lah yang tahu. Selain itu, beliau juga membenarkan kalau sel Ultra nggak ada segel kertas oriented kayak gini, layaknya AX5 ataupun AX7. Beliau cuma meyakinkan gue kalau oli sel Ultra itu cuma dijual sama pihak selnya langsung, baik itu secara offline ataupun secara online. Ini emang ada benernya juga sih, karena faktanya emang agak susah buat dapetin oli sel Ultra ini di bengkel-bengkel umum. Tapi mungkin bukan berarti nggak ada ya. Cuman kalaupun emang ternyata ada yang jual, untuk asli atau enggaknya, siapa yang tahu. Tapi gue pribadi nggak terlalu masalahin soal ini. Karena bagi gue, kalau mau kejamin keaslian produknya, mending jangan beli sel Ultra di sembarang tempat. Usahain ya belinya itu di SPBU-nya sel, ataupun kalau secara beli online, usahain juga belinya di toko resmi mereka, supaya lebih kejamin keaslian produknya. Tapi bukan berarti gue ngalangin rezeki orang jualan ya. Di sini gue cuma ngikutin saran dan arahan dari salah satu petugas di bengkel SPBU Shell. Nah, pas gue masih ngobrol di minimarket SPBU, ada suatu hal yang bikin gue tambah bingung lagi. Yaitu untuk sel Ultra varian Matic, untuk kemasannya sedikit agak beda sama varian yang manual. Di bagian belakang kemasannya, di situ jelas banget kalau font yang dipakai merupakan font bahasa Thailand. Selain itu, di sini juga tertulis dengan jelas kalau olinya diproduksi oleh Shell Company Thailand. Loh, kok bisa ya? Padahal di etalase yang sama, untuk versi yang manual, kemasannya itu persis dan sama plek kayak gini. Pokoknya nggak ada bedanya. Selain itu, untuk varian yang Thailand ini, bisa dicek keaslian produknya dengan cara membuka laman info di bagian pojok bawah kemasannya. Ya, mirip-mirip kayak Yamalum Super Sport lah. Gue sendiri agak bingung, dan petugas Shell pun nggak bisa ngasih gue info valid tentang ini. Apakah ini cuma khusus buat varian Matic atau kayak gimana? Buat yang lebih tahu, tulis di kolom komentar ya. So, cara buat bedain sel Ultra yang asli dan yang palsu jadinya ada dua versi. Ada yang versi manual dan juga yang versi Matic. Parameter pertama yang mau gue bahas di sini yaitu sellernya atau tempat di mana kalian beli. Karena menurut info yang gue dapat dari salah satu petugas Shell, untuk sistem penjualan varian Ultra ternyata cuma dipegang sama pihaknya langsung. Jadi kalau misal belinya bukan dari Shell, berarti oli yang dibeli palsu dong. Ya siapa yang tahu? Karena setahu gue, pihak Shell itu nggak ngasih sosialisasi tentang ini. Entah di media sosial mereka ataupun di website resmi mereka. Intinya sih buat cari aman, mending beli langsung dari Shell-nya aja. Entah itu secara offline ataupun secara online. Buat menghindari kedapatan oli palsu. Karena kan sayang aja, kalau misal ternyata oli yang kita beli itu palsu. Secara harga dari oli ini itu lumayan mahal loh. Untuk harganya nyari setara Motul HTEC 100. Lalu cara yang kedua, bisa dilihat dari ring segelnya. Tepat di bagian sini terdapat suatu ring pengaman sebagai penanda kalau kemasannya benar-benar belum dibuka alias masih baru. Setahu gue untuk ring segel yang palsu itu
dari segi fisiknya dia nggak presisi. Entah terdapat sisa potongan plastik, ataupun dari bentukannya yang nggak simetris. Ya pokoknya nggak rapi lah. Beda banget kalau misalkan dibandingin sama yang asli. Dari segi bentuk, cuttingan sampai pemasangannya itu bener-bener rapi, dan juga presisi. Sekarang kita cek area bawah botol kemasannya. Dan di sini terdapat suatu rangkaian kode yang melingkar. Untuk lingkaran angkanya sendiri di sini berurutan ya. Mulai dari angka 1 sampai 12. Lalu tepat di bagian tengah ada semacam logo panah dan juga angka. Nah, buat yang belum tahu, ini merupakan kode produksi. Dan ciri ini pun bisa dijadiin parameter buat mastiin asli atau enggaknya oli yang kita beli. Caranya gampang banget kok. Kita cukup perhatiin angka di bagian tengah lingkarannya. Dan juga angka yang ditunjuk sama logo panahnya. Kalau di sini sih tertera angka 21. Dan untuk logo panahnya nunjuk tepat ke angka 11. Itu artinya oli ini diproduksi bulan 11 atau bulan November tahun 2021. Sekarang kita cek sama kode produksi yang dicetak di bagian belakang. Di sini tertulis November 21. Berarti akurat kan? Jadi oli ini dipastiin original produk Shell, bukan oli palsu. Selanjutnya, kita bisa cek bagian kemasannya. Nah, disinilah yang membedakan antara varian yang matic dan yang manual. Untuk yang matic, di bagian depannya itu ada sedikit perbedaan, yaitu motif garis dan juga warna motifnya. Di varian matic ada 3 garis horizontal, sedangkan yang manual hanya ada 2. Lalu dari segi warna juga dibedakan, di mana pada varian manual warnanya itu senada dengan warna botol kemasannya, yaitu warna abu-abu. Sedangkan yang matic warnanya kilau silver. Di bagian Pure Plus ini pun juga warnanya berbeda. Yang ini abu-abu dan yang ini silver metallic. Sisanya kalau menurut gue sih sama aja ya, nggak ada bedanya. Lanjut ke bagian belakang, botol kemasannya. Khusus di varian matic, karena oli ini diproduksi oleh Shell Thailand, jadi untuk font yang digunakan pun berbahasa Thailand. Selain itu juga di sini untuk bagian stikernya bisa dibuka sebagai penanda keaslian produknya. Di dalamnya terdapat rangkaian informasi dengan berbagai bahasa, mulai dari Inggris, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cina, dan lain sebagainya. Beda banget sama varian yang manual. Karena selain diproduksi oleh Shell Indonesia, di sini pun untuk bagian stikernya nggak bisa dibuka, kayak yang varian matic. Mereka cuma nyantumin beberapa informasi serta QR code yang kayak gue bilang tadi. Kalau QR ini bukan buat ngecek keaslian produk, melainkan QR pembeda antara Elevate Series dan juga Helix Series. Untuk perbedaan ini sebenarnya masih bikin gue bingung. Awalnya sih gue kira cuma varian matic aja yang diimpor dari Thailand. Makanya dari segi kemasannya itu beda banget sama versi manual yang dibuat di Indonesia. Tapi saat gue cari info di berbagai sumber, ternyata ada yang bikin konten short video tentang Shell Ultra 4T yang versi Thailand tentunya. Cuman sayang banget, di video tersebut dia cuma spill area belakang botol kemasannya dan sama sekali nggak ngasih info tambahan tentang oli tersebut. Gue juga nggak tahu pasti apakah video itu dibuat di Indonesia atau di Thailand. Mungkin bisa aja,
Buat kedepannya varian Ultra ini bakalan full import dari Thailand. Dan versi made in Indonesia yang masih dijual saat ini itu cuma buat ngabisin stok. Ya bisa aja kan, siapa yang tahu. Mudah-mudahan sih video ini ditonton juga sama orang sel yang bener-bener tahu tentang hal ini. Dan semoga aja dibuatkan juga sumber informasi valid di akun resmi mereka, supaya kita bisa tahu apa alasan pastinya. So, itu dia ulasan lengkap gue tentang Shell Advance Ultra. Gimana? Sekarang udah tahu kan apa aja ciri-ciri keasliannya? Dan thanks ya udah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.